Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, terlebih dahulu berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilakan. Terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya seperti biasa yaitu pembiasaan membaca surat-surat pendek dari surat Al-Ikhlas sampai surat An-Nas. Dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin. Selanjutnya anak-anak, sebelum saya menjelaskan mengenai materi teori belajar dan pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu peserta didik dapat memahami teori belajar dan pembelajaran. Ini mengenai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar mengungkapkan hubungan antara kegiatan siswa dengan proses psikologis dalam diri siswa. Sedangkan teori pembelajaran mengungkapkan hubungan antara kegiatan pembelajaran dengan proses psikologis dalam diri siswa. Ini mengenai pengertian teori belajar dan pembelajaran. Selanjutnya anak-anak, mengenai teori-teori belajar dalam pembelajaran. Ada 4 teori-teori belajar dalam pembelajaran. Nomor 1, teori belajar behavioristik. Nomor 2, teori belajar kognitivistik. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik. Yang keempat, teori belajar humanistik. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Nah, teori ini mengungkapkan yaitu belajar itu adalah perubahan perilaku yang diperoleh melalui pengalaman. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Kemudian teori belajar yang selanjutnya yaitu teori belajar kognitivistik. Teori ini lebih menekankan kepada proses belajar daripada hasil belajar anak-anak. Bagi yang menganut aliran kognitivistik ini, belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun di dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Kemudian, teori yang selanjutnya yaitu teori konstruktivistik. Menurut teori ini, pembelajaran lebih mengutamakan penyelesaian masalah, mengembangkan konsep, konstruksi solusi, dan algoritma ketimbang menghafal prosedur dan menggunakannya untuk memperoleh satu jawaban benar. Ini mengenai teori konstruktivistik. Untuk selanjutnya, teori belajar humanistik. Menurut teori ini, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia, di mana proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Itulah anak-anak teori-teori belajar dalam pembelajaran yang telah saya sampaikan dan juga saya jelaskan satu persatu. Untuk selanjutnya, saya akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok tersebut mendiskusikan teori-teori belajar dalam pembelajaran yang telah disampaikan oleh saya. Yang pertama ada kelompok 1. Kelompok 1 itu akan mendiskusikan teori belajar behavioristik. Kelompok 2, teori belajar kognitivistik. Kelompok 3, teori belajar konstruktivistik. Dan kelompok 4, teori belajar humanistik. Nanti dari masing-masing kelompok ini hasil diskusinya nanti dipresentasikan di depan.
ya. Jadi semua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi teori-teori belajar dalam pembelajaran. Baik anak-anak, tadi semua kelompok yang terdiri dari 4 kelompok telah mendiskusikan dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai teori belajar dan pembelajaran. Yang selanjutnya, ini pertanyaan atau klarifikasi dari mengenai materi teori belajar dan pembelajaran. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi. Disilakan kepada anak-anak yang masih belum paham mengenai materi ini. Disilakan. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya saya tadi telah menyampaikan materi dan juga telah menjelaskannya, kemudian kalian sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan. Selanjutnya ini adalah kesimpulan mengenai teori-teori belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, teori belajar behavioristik, belajar itu adalah perubahan perilaku yang diperoleh melalui pengalaman. Yang kedua, teori belajar kognitivistik, teori ini lebih menekankan kepada proses belajar daripada hasil belajar. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik, pembelajaran lebih mengutamakan penyelesaian masalah, mengembangkan konsep, konstruksi, solusi, dan algoritma. Yang keempat, teori belajar humanistik. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Itu adalah kesimpulan daripada keempat teori-teori belajar dalam pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kalian. Dan selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.